Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu Al-Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahani Al-Mutawaffa sanata 593 Hijriyah. Qala wa tajuzul wasiyatu bil ma'lum wal majhul wal mawjud wal ma'dum wa hiya minats thuluth fa in zada wuqifa ala ijazatil waratha wa la tajuzul wasiyatu liwarith illa ayyujizaha baqil waratha wa tasihhul wasiyatu min kulli baligh aqil li kulli mutamallik wa fi sabilillah. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, kita mulai kajian baru setelah kemarin kita sudah khatam satu kitab. Kita akan melanjutkan lagi apa yang telah kita berhenti sebelumnya, yaitu di kajian mengenai fikih. Fikih ini akan kita bahas seputar wasiat, ya, seputar apa? Wasiat. Kalau wudu, sholat kan biasa, ya, sekarang wasiat. Ya, wasiat, kemudian nanti ada nikah, ya, dan seterusnya. Wasiat ini biasa dihubungkan dengan waris. Wasiat ini biasa dalam fikih itu terhubung dengan pembahasan waris. Jadi waris, kemudian wasiat. Apa itu wasiat? Ketika kita membahas wasiat, berarti yang banyak yang menjadi lawan bicara kita utamanya adalah orang-orang yang sudah memiliki usia yang cukup. Adanya wasiat ini adalah sangat penting, terutama bagi yang usianya sudah punya, yang sudah ada 40 ke atas. Ini adalah pembahasan yang sangat-sangat cocok. Jadi jangan sampai kita luput, kalau bisa terlepas dari wasiat di akhir-akhir usia. Karena itu adalah suatu anjuran dalam syariat Islam. Ada bab yang namanya wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah al-isol. Isol itu artinya awsala yusilu isolan, artinya menyambung, menyambungkan. Kenapa disebut wasiat? Karena yang memberi wasiat itu menyambungkan kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat. Makanya disebut wasiat al-isol. Lalu apa yang dimaksud wasiat secara istilah? Al-wasiyatu syar'an tabarru'un bi khairin mudhafin, tabarru'un bi haqqin mudhafin lima ba'dal maut, yaitu sedekah dengan sebenar-benarnya, bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut, yang disandarkan setelah mati. Itu wasiat. Artinya apa? Wasiat ini tidak akan bisa dilaksanakan ketika orang masih hidup. Karena wasiat ini
ditunaikan ketika sudah mati. Itu namanya wasiat. Kalau ada orang ngomong memberi, katakan, nih saya beri 100.000 atau 1 juta, masih dalam keadaan hidup, itu namanya pemberian. Tapi kalau misalkan Bapak bilang, ini saya punya duit ya di tabungan 1 juta, ya tong, ya, ini 1 juta ini jangan dibuat apa-apa. Tolong 1 juta yang saya punya di rekening dibagikan nanti untuk fakir miskin dan duafa. Itu namanya wasiat. Namanya wasiat. 1 juta itu yang dia katakan tidak bisa diberikan kepada fakir miskin kecuali yang mengucapkan itu sudah mati. Itu namanya wasiat. Kalau diberikan ketika masih hidup, namanya pemberian. Dan itu bukan dari warisan. Nanti warisan beda lagi. Apa hukum wasiat? Hukum wasiat adalah sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini bapak-bapak nih ya, yang sudah ada usia, barangkali mau berpesan kepada anak, kepada istri, silahkan dengan kata-kata saya berwasiat. Apa dalil Al-Qur'annya? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Allah. Dalam prakteknya wasiat ini tidak akan tidak akan dibagikan kecuali hak-haknya ini sudah terpenuhi ketika meninggal. Jadi orang meninggal itu ya, itu enggak langsung kita berikan wasiatnya ya. Tetapi quddimal wasiyatu 'ala ad-daini ma'a kauniha mutaakhiratan 'inda tawzi'it tarikah. Inda tawzi'it tarikah, ketika membagi ketika membagi warisan. Artinya ketika seseorang meninggal, hal yang diutamakan adalah hutang dulu. Ini orang punya hutang apa enggak? Kalau punya hutang, bayar hutangnya. Iya kan? Pembagian waris juga sama seperti itu. Jangan dibagi waris dulu, hutang dulu. Iya kan? Ini kadang orang pengennya ngambil waris dulu, hutangnya masa bodoh, mentang-mentang orangnya yang bersangkutan sudah nggak ada. Nah, itu bisa, itu yang namanya harta cilaka begitu. Ya, harta cilaka. Harta yang dibagikan secara tidak diberikan kepada haknya terlebih dahulu akan membawa bahaya. Bahayanya apa? Harta itu nggak berkah. Hartanya nggak berkah. Jadi yang pertama yang harus ditunaikan ketika seseorang meninggal adalah dibayarkan hutang. Ya kan? Dibagikan hutang. Nah, setelah itu baru ya dibagikan untuk proses pemakaman dulu, ya kan? Pemakaman, kemudian hutang, kemudian baru sisanya dibagi. Kalau wasiat di sini katakan, ya kan? Wasiat ini tidak lebih dari 1/3 warisan. Ya. Wasiat ini tidak lebih dari 1/3 warisan. Tadi udah hutang, udah keperluan pemakaman sudah. Nah, kalau wasiat tidak boleh lebih dari berapa? 1/3. Sulus. Pastikan yang memberi wasiat ini sudah meninggal. Jangan
buru-buru pengen dapat warisan, pengen dapat wasiat, orang sedang sakit dia bunuh, dia racun. Ada nggak? Ada aja. Dari dulu sampai sekarang fenomena seperti itu pasti ada. Nah, itu dalam hukum waris, orang yang membunuh pewaris, yang membagi waris, ya kan? Katakan yang memberi waris, dia malah justru akan tidak menerima warisan. Namanya hijab. Sekarang ada anak si B punya anak si C. Nah, bapaknya ini sedang sakit, masih dirawat di rumah sakit. Tapi anaknya si C, si D, si B, si E itu sudah kesel sama bapaknya, ini ngerawat mulu nih, ya kan, nggak mati-mati. Nggak mati-mati, akhirnya apa? Dipercepat matinya. Iya. Disuntik, overdosis segala macam dia upaya kan. Nah, akhirnya mati. Akhirnya mati. Disitulah nanti dia, siapa yang melakukan pembunuhan, dia tidak akan mendapatkan waris. Itu titik hukum agama seperti itu. Maka wasiat tuqta ba'da mautil musi. Wasiat itu diberikan setelah meninggal. Apa saja rukun yang terdapat dalam wasiat? Pastikan di sana ada yang memberi wasiat, ada orang yang diberikan wasiat, bentuk wasiatnya itu apa, ya kan? Terus harus ada yang namanya sighah. Sighah itu ucapannya. Ya. Yang pertama adalah orang yang memberi wasiat, namanya musi. Namanya apa? Musi. Nah, karena wasiat adalah yang memberi wasiat adalah orang Islam, maka yang pertama adalah dia at-taklif. At-taklif itu apa? Pastikan yang memberi wasiat itu orangnya bukan gila. Tidak gila. Orang gila bagaimana memberi wasiat? Orang dia nggak seimbang, ya kan? Bocor. Itu ya satu ya, bukan orang gila. Kedua, ya dia pastikan sudah balik. Anak kecil walaupun dia kaya nggak bisa memberikan wasiat. Misalkan mentang-mentang dia anak orang kaya, ya kan? Orang kaya, terus dia mau mati dini, belum balik, katakan masih SD kelas 1, kelas 2, tapi orang kaya nih, gitu, nggak bisa memberi wasiat. Syaratnya adalah taklif, mukallaf, baligh dan aqil. Kemudian hurriyah, dia adalah orang yang merdeka. Nah, syukurnya syarat ini sudah semuanya orang merdeka. Yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu orang yang memberi wasiat tidak dalam keadaan paksa. Tahu paksa? Diancam, ya kan? Loh, cepet nih, kalau kamu nggak berwasiat saya bunuh, saya ancam nih, gitu. Kasus-kasus yang sekarang banyak wasiat. Padahal itu nulisnya, baik itu caranya itu ucapan ataupun tulisan. Yang penting jangan sampai ada unsur paksaan. Artinya apa? Kalau ada paksaan, maka wasiatnya itu batal. Wasiatnya itu batal. Tidak bisa dilaksanakan kalau batal. Kemudian orang yang diberi wasiat. Nah, misalkan saya berwasiat kepada kepada Pak RW gitu misalnya, atau Pak RW berwasiat kepada Pak RT. Itu namanya wasiat. Pastikan bukan untuk adamul maksiyah. Adamul maksiat, orang yang diberi wasiat itu bukan orang yang maksiat. Katakan orang kafir,
orang yang belum masuk Islam, tidak sah. Karena wasiat adalah, kenapa? Al-wasiyatu minad-din. Wasiat itu perkara agama. Ya. Maka tidak bisa wasiat kepada orang kafir. Kan untuk membangun bangunan masjid, tapi dia untuk Syiah katakan, nah, bisa. Ya. Kemudian yang diberi wasiat itu juga orangnya jelas, makluman, jelas Pak. Artinya kita mau memberi wasiat, saya akan memberi wasiat kepada salah satu anak saya. Siapa? Anaknya ada 5, harus ditentukan si A, si B nya itu harus jelas gitu. Kalau mubham, ghairu ma'lum, ya, itu tidak ya. Jadi saya memberi wasiat untuk anak saya yang bernama si Runtah ya. Saya berwasiat kepada si Runtah agar bisa meneruskan belajar atau usahanya yang saya emban. Nih modalnya sudah saya siapkan gitu ya. Misalnya itu harus dijalankan. Harus jalan. Allah. Tapi kalau berwasiatnya hanya saya berwasiat kepada salah satu anak saya, udah nggak ada lain, wasiatnya batal, harus jelas, takyin. Allah. Kemudian juga tidak bisa wasiat kepada orang mati. Orang mati apa yang mau diwasiatkan? Ya, justru yang memberi wasiat adalah orang calon mati. Orang yang calon mati. Allah. Nah, bagaimana wasiat kalau untuk membangun prasarana ibadah? Boleh nggak? Ya boleh lah, itu kan wasiat bagus itu. Misalkan Pak RW berwasiat kepada anaknya, ini nanti ada sebidang tanah, tolong tanah itu dibangunkan masjid ya. Gitu. Itu kan bagus, ya kan? Itu namanya wasiat. Mau nggak mau itu harus dibangun. Ya Pak RW, gitu. Itu namanya wasiat. Maka yang kalau sudah ucap begitu, itu tanah itu nggak bisa nggak diwariskan. Karena untuk pembangunan sosial, ya sosial. Entah itu buat masjid, entah itu buat rumah sakit, ya, dan lain sebagainya. Sekolah mungkin. Allah. Itu kemudian syarat yang berkaitan dengan sesuatu yang dikenakan wasiat kayak tadi. Hal yang terpenting adalah bahwa wasiat yang disampaikan tentang sesuatu yang memang sifatnya mubah. Nggak boleh wasiat untuk perkara haram. Saya wasiat untuk teruskin usaha saya membangun pabrik narkoba gitu. Saya lagi bangun pabrik narkoba, tolong teruskan. Nah, itu nggak bisa. Itu namanya wasiatnya batal, nggak boleh diteruskan karena haram. Itu saya lagi bangun hotel khusus plus. Ya Allah. Bagaimana cara mengucapkan kitab berwasiat? Nah, wasiatnya harus jelas. Bapak mau memberi atau berwasiat? Kalau memberi ya berarti itu pemberian, bisa diberikan ketika Bapak masih hidup. Tapi kalau Bapak mengucapkan wasiat, maka tidak boleh diberikan kecuali sudah mati.
maka ucapannya adalah saya berwasiat kepada fulan ya dengan harta saya yang 1 juta misalkan. Untuk apa? Untuk bangun masjid dan seterusnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika Sa'ad bin Waqqas ini mau memberikan seluruh hartanya, mau apa? Memberikan seluruh hartanya, berwasiat dengan seluruh hartanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sulus was-sulus kasir, sepertiga aja, karena sepertiga itu banyak. Maka kalau mau berwasiat hanya sebatas sepertiga dari itu di luar hutang, di luar proses pemakaman, kebutuhan ya, itu pokoknya sepertiga. Innaka, ini penting juga, ini perlu buat hadis berikutnya itu adalah sebuah motivasi buat kita sebagai bapak-bapak yang sudah menjadi bapak-bapak ya. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya engkau membiarkan ahli warismu itu dalam keadaan kecukupan, cukup berpunya, itu lebih baik daripada membiarkan mereka tidak punya apa-apa dan mereka akan meminta-minta kepada orang. Nah, artinya apa? Ini masih ada korelasi dengan yang ucapan Rasulullah SAW sebelumnya. Karena Sa'ad bin Waqqas itu pengen memberikan berwasiat dengan seluruh hartanya, maka dibilang sama Rasulullah sepertiga aja, karena sepertiga itu sudah banyak. Kenapa? Daripada bagi kamu akan membagikan seluruh hartamu, berwasiat dengan seluruh hartamu, nanti keturunanmu, ahli warismu bagaimana? Ya kan? Bagaimana? Kasihan. Biarkan mereka mendapatkan bagian, ya, mereka cukupkan, karena kalau mereka nggak dapat apa-apa, nanti mereka akan minta-minta, jadi gelandangan, jadi begini-begini. Nyambung kan? Makanya berwasiat adalah, kalau mau berwasiat tidak lebih dari sepertiga. Bagaimana kalau wasiat itu lebih dari sepertiga? Idza kanatil wasiyatu azyadu minats thuluth fala budda min muwafaqatil warathah 'alal qadri zaid 'anits thuluth. Kalau pengen memberikan wasiat lebih dari sepertiga, maka syaratnya itu harus melalui kesepakatan ahli waris. Harus. Ini ahli waris ada 3, ya kan? Semuanya harus diajak musyawarah, diskusi. Ini bagaimana nih? Bapak ini dulu berwasiat kayak gini, itu kalau dihitung kan setelah ini itu lebih dari sepertiga. Itu bagaimana? Harus semuanya setuju. Ikhlas nggak? Setuju nggak? Gitu. Kalau pengen lebih dari sepertiga. Fa in wafaqu kana atiyatan minal warathati lahu. Nah, kalau misalkan wasiat itu lebih dari sepertiga, maka kelebihan dari sepertiga itu dianggap sebagai pemberian dari ahli waris, bukan pemberian dari yang memberikan wasiat. Yang wasiat cuma sepertiga aja, ya. Yang memberi wasiat itu hanya sepertiga. Sisanya adalah pemberian dari ahli waris. Artinya kayak sedekah kayak itu. Karena melalui sepakatan. Nah, kalau misalkan ada ahli waris yang tidak setuju diambil lebih dari sepertiga, gimana? Nggak apa-apa gimana? Ada yang nggak setuju, bagaimana?
Solusinya tetap wasiat itu dijalankan. Kalau lebih maka diambil dari yang setuju aja. Yang nggak setuju itu tidak diambil. Anak 3, ahli waris 3, ya kan? Wasiatnya lebih dari sepertiga. Ada 1 yang tidak setuju, maka diambil yang 2, dibagi wasiat. Allah. Al-ibratu bi miqdarits thuluth waqtal wafah la waqtal wasiyah. Yang dimaksud dengan sepertiga ini adalah ketika meninggal, bukan ketika memberikan wasiat. Makanya tadi saya bilang sepertiganya ini ketika semuanya selesai, ya, ketika semuanya selesai, bukan ketika seseorang memberikan wasiat, saya memberikan sepertiga dari harta saya. Nah, hartanya itu waktu masih hidup masih banyak, ya kan? Belum keambil hutang. Itu bukan masuk sepertiga. Nanti kalau begitu sepertiganya banyak banget dong. Ya kan? Karena belum diambil yang hak-haknya orang lain. Nah, maka Bapak jangan buru-buru tergiur dengan harta warisan. Harta warisan kebanyakannya itu kurang berkah. Ya, cepat habis. Karena apa? Dia itu nggak merasakan susahnya mendapatkan harta. Makanya dia dengan mudahnya akan menghilangkan itu harta. Biasanya seperti itu. Beda orang yang dia beli sendiri hartanya, ya. Coba berapa banyak orang memberikan wasiat sama memberikan waris, setelah meninggal, setelah bagi waris, hartanya pelan-pelan hilang, habis, ya kan? Karena nggak berkah. Dan harta yang paling baik adalah harta milik sendiri, bukan harta warisan. Apa harta warisan milik sendiri? Bukan harta warisan, bukan harta yang diwariskan, adalah harta yang ketika Bapak miliki, Bapak sedekahkan, maka itu akan menjadi milik Bapak dunia dan akhirat. Tapi kalau Bapak punya harta banyak, enggak dibagi, enggak disedekahkan selama hidup dan dibiarkan, itulah akan menjadi rebutan. Bapak enggak dapat apa-apa kecuali menyenangkan ahli waris, gitu aja. Sedangkan Bapak udah, kalau nggak amal soleh, sedekah ceria yang sedikit, hartanya biasa. Maka bagaimana Bapak punya harta yang banyak, ya, bisa masih sehat, harta yang Bapak itu bisa mengantarkan Bapak juga punya harta di akhirat, itu bagaimana? Caranya begitu. Karena sedekah adalah milik Bapak dunia dan akhirat. Sedangkan harta yang ditinggalkan adalah milik ahli waris, bukan milik Bapak. Ya. Oh, nyari banting tulang siang malam, yang nikmatin anak, yang nikmatin cucu. Bapak dapat apa? Dapat senang doang. Ya, senang bukan masalah apa, senang karena punya anak, senang punya cucu. Sedangkan pahala sedekah adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu dilipatkan saja. Bapak punya 100.000, berarti hartanya akan menjadi 100 kali 7 berapa? 700 kali apa fi sabilillah innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, 700 kali 700 lagi. Nah, itulah milik Bapak. Tapi Bapak nggak bakalan ngerasain. Mungkin Allah akan bagi sebagian dari sedekah itu di dunia, sebagian aja kecil.
Yang banyak itu nanti di akhirat gitu. Itulah begitu mekanismenya, begitu. Sedikit aja kamu ngerasain nggak sedekah itu nikmat, Allah kasih tuh, cicipin tuh sedekah tuh. Nah nanti lebihnya nanti saya kasih ke di akhirat. Ini saya kasih DP dulu, nanti cashnya nanti di akhirat gitu. Nah, syukur kalau punya harta banyak, tapi jangan sampai harta itu hanya fokus untuk membahagiakan anak. Fokus ke apa? Jangan lupa diri Bapak juga harus bahagia dunia dan akhirat. Allah. Nah, kalau misalkan yajuzu lil musi ar-ruju'u fil wasiyati qabla mautih. Ya. Boleh enggak orang mengcancel wasiat? Saya nggak jadi wasiat, setelah pikir-pikir nggak jadilah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya? Orang masih hidup kan? Belum. Boleh nggak? Boleh, asalkan dia masih hidup. Kalau sudah mati berarti wasiatnya sudah berjalan. Nggak usah ngomong lah. Berarti wasiatnya udah berjalan. Kalau mau cancel, saya nggak jadilah. Nanti aja. Ya, itu namanya dia mengcancel wasiat. Boleh sebelum mati. Dan kalau misalkan yang diberikan wasiat itu mati, ya, yang diberikan wasiat itu mati, maka wasiat itu tidak bisa berpindah kepada ahli warisnya. Ahli waris dari yang diberikan wasiat. Enak banget tuh yang wariskan si C, nggak bisa anaknya si C itu mendapatkan wasiat. Saya wasiat itu nanti saya akan sekolahkan si kan ya. Saya berwasiat itu kan misalkan Bapak punya harta yang melimpah, amin. Kemudian nanti saya saya berwasiat, bukan saya pengen, kalau pengen itu nazar ya kan. Saya berwasiat mau menghajikan si Udin, ya kan, berwasiat untuk menghajikan si Udin. Maka sebelum terlaksana ternyata si Udin sudah mati duluan sebelum yang memberi wasiat itu meninggal, maka wasiatnya itu batal. Ya, wasiatnya itu batal dan tidak bisa beralih kepada anak dari si Udin. Paham nanti? Ya, paham Pak? Nggak bisa wasiat itu diwariskan, emang harta, ya kan? Bukan harta sendiri loh, ya kan? Nah, itu tentang wasiat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau wasiat sama amanat beda ya Pak? Bahasa aja yang beda ya. Tergantung sikhotnya, dia sikhotnya pakai wasiat atau enggak. Dulu ada bedakan antara wasiat dengan nazar. Kalau nazar itu terserah mau dilaksanakan apa enggak. Kalau wasiat dia sunnah muakkadah itu dilaksanakan. Ada pertanyaan tentang wasiat? Ini ahli waris itu ada berapa? Kenapa? Ahli waris Nah. itu ada berapa? Dan siapa? Oke. Ahli waris itu ada berapa dan siapa? Sebenarnya ini adalah pembahasan wasiat ya, bukan waris. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ahli waris. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ahli waris itu ada yang nggak bakalan ketutup, itu adalah istri itu atau pasangan lah, pasangan suami istri. Kalau suami meninggal, istri pasti dapat. Kalau istri meninggal, suami pasti dapat. Kan harta istri, harta suami kan.
memiliki harta sendiri-sendiri kan. Misalkan bapak punya emas, istri punya emas, emang istri apa emasnya bapak? Kan emasnya siapa? Emasnya istri lah. Kalau mau ngapa-ngapain juga harus minta izin. Itu harta itu. Nanti kalau tetap apapun nggak bisa bapak mengambil, menjual, menggunakan tanpa seizin istri kalau berkaitan dengan harta istri. Kemudian anak, laki-laki dan perempuan itu pasti mendapatkan. Cucu tergantung. Cucu itu tergantung. Tergantungnya bagaimana? Dia bisa mendapatkan dan bisa tidak mendapatkan. Dilihat dari anaknya. Kalau anaknya ada, maka cucu nggak dapat. Cucu nggak dapat. Kecuali kalau cucunya itu anaknya nggak ada laki-laki, adanya anak perempuan, ada cucu, maka cucunya dapat itu. Wah, kayaknya yang punya anak laki-laki, banggalah punya anak laki-laki. Karena dia anak perempuan, ya kan? Terus dia ada anak punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu dapat warisan. Kan Aldi ini punya anak tiga-tiganya cewek, udah gede. Nah, salah satu nikah punya anaknya ternyata cowok. Nah, cucu cowok ini akan dapat warisannya si Aldi. Apa? Berarti yang utama yang laki dulu ya. Makanya orang kalau misalkan anaknya ada yang laki-laki, maka laki-laki itu akan menutup jalur ke bawah. Gitu. Karena anaknya nggak ada yang perempuan, maka nggak ada yang menghalangi. Laki-laki itu selalu terdepan. Makanya bangga yang punya laki-laki. Iya. Soal kejadian. Kenapa? Itu beda urusnya. Ustaz, tanya Ustaz. Nah, itu udah paham belum? Saya catat dulu. Paham ya? Siap. Nah, itu paham ya, itu sampai situ aja dulu. Itu pasti ahli waris. Nanti ada kalau paman sama baik paman itu dari kakak beradik dari ibu, kakak beradik dari si mayit, itu dapat apa enggak? Kan hartanya yang dibagi, misalkan yang mati adalah si istri, katakan ya, maka harta yang dibagikan punya istri, maka paman kakak beradiknya istri dapat apa enggak? Enggak dapat kalau anaknya ada laki-laki. Makanya laki-laki itu penting banget dalam hukum waris. Ini kalau masalahnya kalau ini nggak ada laki-laki, ini bahaya ini. Bahayanya apa? Kakak beradiknya si siapa? Si istri, dia akan dapat. Nah, apalagi anaknya. Pokoknya laki-laki lah pokoknya. Makanya berharap punya laki-laki. Yang belum punya laki-laki berusaha untuk dapat laki-laki. Syukur-syukur punya anak perempuan, dinikahkan, punya cucu laki. Nah, itu artinya kalau punya cucu laki-laki pun akan menutup yang jalur paman tuh, kakak beradiknya almarhum. Hebat kan laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, Pak. Ya, jangan main-main itu. Nah, itu masalah waris ya. Nanti kita bahas masuk pembagian banyak. Pak, gimana Pak? Ya, tanya. Suami beristri 2. Nah, itu dari istri pertama dia punya harta benda, punya warisan gitu, Ustaz. Nah, dari yang istri yang kedua nggak punya apa-apa. Nah, ulangi lagi Pak, maaf. Ya. Ulangi lagi. Suami beristri 2. Nah, itu ada sebidang tanah. Itu dari diperoleh dari istri yang pertama, bukan dari istri yang kedua. Nah, dari istri kedua punya anak 1. Istri satunya
Dia nggak punya apa-apa. Nah itu dari apa? Dari yang istri pertama itu punya atau benda? Itu yang dari anak yang kedua dapat barengan nggak tuh, Ustaz? Yang meninggal siapa? Yang meninggal bapaknya udah meninggal bapaknya. Bapak. Suaminya meninggal, istrinya 2. Ya. yang istri pertama juga meninggal semua. Terus yang laki-laki juga meninggal juga. Tapi istri yang kedua masih ada. Itu ada yang namanya akhus syakik atau akhli ab. Itu ada permasalahannya. Itu dalam lagi ntar. Ya. Iya. Itu tetap Pak. Jadi yang diprioritaskan adalah darah keturunan aslinya. Dia hartanya siapa nih? Hartanya siapa? Dari istri yang pertama. Istri yang pertama. Kayak gini artinya. Yang meninggal siapa? Suaminya. Suami istri. Apa? Suami istri pertama sama Enggak bisa begitu. Artinya gini, yang meninggal siapa? Suami. Suaminya. Nah, suami. Enggak dulu. Suami. Nih, suami misalkan ya. Gini, suami meninggal, ya kan? Punya istri, meninggalkan istri 2. Iya. Oke, maka yang dibagi adalah istri-istrinya plus anak-anaknya. Jadi istri pertama meninggal juga dan Istri pertama udah meninggal juga. dia tinggal istri kedua sama hidup. Tinggal istri yang kedua. Oke. Sama anak yang dari istri kedua cuma 1. Istri pertama ada anaknya enggak? Istri pertama ada anaknya 4. Itu enggak ada waris. Cowok apa cewek? Cewek 2, cowok 2. Nah itu juga. Jadi yang meninggal terakhir siapa? Yang meninggal terakhir dari bapaknya. Hah? Bapaknya. Bapaknya. Berarti harta dari istri pertama itu sudah terbagi ke anak-anaknya. Karena anaknya istri pertama. Anak-anaknya sendiri. Oh, iya. Iya. Berarti yang kedua nggak dapat ya? Nggak dapat. Makanya ini kan harta kan masing-masing nih. Kecuali yang meninggal ini bapaknya. Kalau bapaknya, misalkan ayahnya punya anak istri 2, maka istri 2 istrinya dapat, anak-anaknya pun juga dapat, ya kan. Kemudian istri yang pertama meninggal, ya kan. Berarti kan istri tua lah ya, istri tua. Maka yang menjadi warisan adalah ke anak-anaknya lah. Istri yang kedua kan enggak. Ya, gitu. Nah, anak-anaknya sendiri itu akan menutup anak-anak yang di istri kedua, menutup, gitu ya. Namanya saudara seayah itu. Iya, seayah. Saudara seayah. Kalau masalah pembagiannya Ustaz, antara anak cewek sama anak cowok. Itu kan wasiat. Ini kan wasiat, itu bahasanya. Iya. Beda ya? Oh iya. Waris. Ya, waris. Dia bagi waris ya, wasiat ya beda ya. Ini kita mau langsung ke nikah atau ke warisan dulu nih? Prosesnya ke nikah. Hah? Kayak bujang ngomong. Mau nikah dulu atau warisan dulu? Nikah dulu enggak kasihan. Kasihan bujang. Nikah dulu. Nikah dulu ya, baru warisan ya. Iya, ini yang muda sudah pengen, yang tua juga pengen. Oke ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Minggu depan kita masuk ke pembahasan nikah ya. Namanya fikih nikah. Nikah panjang juga. Wajib berangkat tuh di. Nanti. Ini. Oke ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih hujan nih, acara bebas berarti.